Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya kita menyembelih hewan? Cara menyembelih hewan ada dua macam, ada dua cara. Yang pertama, kalau hewannya itu bisa kita tangkap, maka dengan cara kita potong hulkum dan juga mari. Hulkum itu adalah makhrajun nafas, jalur keluar masuknya nafas. Kalau mari itu adalah jalur masuknya makanan atau minuman. Itu cara yang pertama. Wa'lam, kita baca wa'lam dan ketahuilah siapa engkau. Anna dzabhal hayawani, ing sesungguhnya menyembelih hewan al-barriyi yang berjenis atau bersifat berbangsa daratan, al-maqduri alaihi yang bisa dikuasai atau bisa ditangkap. Jadi menyembelih hewan yang dia berbangsa daratan. Kalau hewan laut berarti tidak ada kewajiban bagi kita untuk menyembelihnya. Langsung kita bunuh pun bisa, langsung kita cincang boleh, kita makan langsung boleh. Tapi kalau hewannya itu hewan darat, maka harus kita sembelih terlebih dahulu. Nah, hewan darat yang kita harus sembelih sebelum kita makan supaya halal itu ada dua. Ada yang al-maktur alaihi dan ghair maktur alaih, yang bisa kita tangkap, kita kuasai, dan hewan darat yang tidak bisa kita tangkap. Nah, hewan darat yang bisa kita tangkap caranya dengan apa? Biqat'i kulli hulqumin, dengan memotong hulkum, yaitu makhrajun nafas, jalan keluar masuknya nafas, wa kulli mari'in, dan memotong mari. Mari adalah majrat ta'am. Mari itu adalah jalur makanan dan minuman. Nah, dua tadi itu wajib untuk kita potong. Sedangkan wadajin itu urat samping kanan kiri yang ada di leher, itu gunanya untuk mengangkat kepala, menggerakkan kepala, itu hukumnya sunnah untuk kita potong. Ya, wadajen itu hukumnya sunnah dipotong. Yang wajib kita potong adalah hulkum, jalur nafas, dan mari, jalur makanan minuman. Memotongnya dengan apa? Memotong bikulli muhaddatin, dengan segala sesuatu yang bersifat tajam, yajrahu, yang bisa melukai, ghairu idhamin, selain daripada tulang, wasinin dan gigi, wadhufrin dan kuku. Berhasil tiga, ya. Nggak boleh yang tajam itu berupa tulang, tajam berupa gigi, atau tajam berupa kuku. Selain daripada tiga ini, maka diperbolehkan kahadidin, seperti besi, boleh. Wakosobin, kosbin itu bambu yang tajam, kita nyembelih pakai itu, nggak masalah. Wazujajin, kaca, boleh. Wadahabin, emas, fiddatin, perak, dan lain sebagainya. Harus yang tajam. Kalau kita menyembelihnya dengan sesuatu yang tidak tajam, contoh kita punya kayu balok, kita pukulkan ke kepala kambing, kemudian mati itu kambing, maka kambing itu dihukumi maitah atau mayit. Kalau hukumnya maitah, bangkai, maka tidak boleh kita makan. Itu yang pertama, cara menyembelih hewan darat yang bisa kita tangkap. Dan yang kedua, menyembelih hewan darat yang tidak bisa kita tangkap. Nah, maka dengan apa? Menyembelih hewan darat yang tidak bisa kita tangkap, amma ghairul makturi, adapun hewan darat yang tidak bisa kita tangkap, bitoironihi, baik tidak bisa ditangkapnya dengan sebab dia terbang, au syiddati adwihi, atau dia itu larinya sangat kencang sekali, wahsyian kana au insiyan, baik itu hewannya liar ataupun tidak liar. Maka dengan cara apa? Dengan cara dilukai, terkena apapun, yang penting dia itu luka, maka sudah sah dan halal untuk kita makan. Fayahillu, maka hukumnya bisa menjadi halal bil jurhi, dengan sebab kita melukai hewan tersebut, yang mana luka tersebut al muzhiq, yang bisa menghilangkan nyawanya.
binah wisahmin, baik dilukai dengan anak panah, au saifin, atau kita lempar pedang. Kena apapun, tidak harus kena hulkumnya, enggak. Umpama kena perutnya, kita lempar pedang kena perut, kemudian mati itu hewan, maka sudah halal untuk kita makan, boleh kita makan. Kita lempar panah kena sayapnya, umpama ada burung onta, kita panah kena sayapnya mati, maka itu burung onta sudah halal untuk kita makan. Jadi dua ya. Yang pertama, hewan darat yang boleh yang bisa kita tangkap dengan cara kita sembelih. Maksudnya sembelih itu memotong jalur nafas dan jalur makan minum. Kalau hewan darat itu tidak bisa kita tangkap, maka dengan cara melukai hewan tersebut, yang mana dengan sebab luka itu hewannya langsung mati. Wallahu a'lam bishawab.